sebuah kepulauan vulkanik yang berada di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Pasca letusan besar, Gunung Krakatau menyisakan kompleks Kepulauan Krakatau yang terdiri dari 4 pulau, yaitu Pulau Rakata, Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Anak Krakatau. Tipe gunung api. Vulkanisme maar adalah gunung api yang memiliki kawah gunung berapi yang luas, namun rata, yang berbentuk dari ledakan yang terjadi ketika air datang dalam kontak dengan panas, lava atau magma. Tipe letusan peret atau lineal. Letusan tipe ini dapat melemparkan kepundan atau membobol puncak gunung. Letusan 1. Hujan abu. Material yang berukuran halus, abu dan pasir halus diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu yang arahnya tergantung dari arah angin. 2. Tsunami. Letusan ini menimbulkan gelombang pasang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung. 3. Perubahan iklim global. Atmosfer menjadi gelap karena tertutup debu vulkanik. Sebagian besar sinar matahari tidak dapat menembus lapisan atmosfer untuk mencapai bumi. Akibatnya suhu bumi turun dan merubah iklim secara drastis pada saat itu, di mana musim dingin lebih panjang daripada musim panas. 4. Hilangnya pulau-pulau kecil di sekitar Gunung Krakatau. 5. Bulan tampak berwarna biru dan kadang kehijauan karena beberapa awan dipenuhi oleh abu yang bersifat menyebarkan cahaya merah dan memungkinkan warna lain untuk melewatinya. Itu sebabnya sinar bulan berwarna putih yang bersinar melewati awan akan tampak berwarna biru bahkan kadang kehijauan. Dampak positif letusan. 1. Seluruh vegetasi pulau-pulau di Selat Sunda tersapu bersih. 2. Menciptakan pulau-pulau baru. 3. Membentuk tanah yang subur. Mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana Gunung Krakatau. 1. Wilayah beresiko letusan Gunung Anak Krakatau. Potensi bahaya yang besar sebagai akibat letusan Gunung Anak Krakatau adalah terjadinya tsunami. Wilayah yang beresiko adalah kawasan pesisir di sekitar Selat Sunda. Tingkat resiko bencana semakin tinggi mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan ekonomis penting. Kedua, mitigasi bencana gunung meletus. Menjauhi gunung dengan radius yang telah ditentukan, melindungi tubuh dari abu vulkanik, menjauhi lembah atau daerah aliran sungai, menggunakan masker atau kain basah, dan menghindari tempat yang terbuka. Gempa bumi Nias 2005 terjadi pada pukul 11 malam pada 28 Maret 2005. Pusat gempanya berada di 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera Utara, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Simalue. Gempa ini ada tipe gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh geseran lempengan plat tektonik di lapisan litosfer. Dampak positif gempa bumi. 1. Gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang. 2. Gempa bumi mampu membuat daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai. 3. Memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. Dampak negatif gempa bumi. 1. Bangunan menjadi rusak. Kerusakan bangunan dari ringan hingga berat. Bangunan tersebut seperti sekolah, kantor, pemerintahan. 2. Kerusakan sejumlah instalasi. Kerusakan instalasi seperti air, gas, dan listrik. 3. Tanah longsor. Gempa memicu tanah menjadi labil dan rusak. Mitigasi bencana atau penanggulangan bencana. Mitigasi bencana ada 3: prabencana atau sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana atau setelah bencana. Mitigasi bencana prabencana atau sebelum
bencana, kita harus menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Dan kita harus membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Dan saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca yang pecah. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Dan pasca bencana atau setelah bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling dari daerah yang rawan longsor. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.